Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang ketiga. Saya sudah bercerita tentang pengalaman ketika terkena COVID-19. Kalau teman-teman belum menontonnya, silahkan tonton di sebelah sini, ataupun linknya saya sertakan di deskripsi. Pada video kali ini saya ingin beropini tentang vaksin. Kalau misalkan saya ditanya, kamu setuju gak dengan vaksin? Maka saya jawab, saya setuju. Kalau kamu mau divaksin, kalau kamu ditawari vaksin, mau gak? Kalau memang saya kalau memang saya layak dan masuk dalam kriteria orang yang harus menerima vaksin, ya saya mau gitu. Mungkin teman-teman, wah itu kan vaksin belum tentu amannya. Ya, saya dengan pencarian saya, maksudnya dengan yang saya baca, yang saya dengar, saya yakin bahwa pemerintah itu tidak akan membunuh rakyatnya. Nah, itu kira-kira. Pemerintah itu tidak akan membunuh rakyatnya. Bagaimana tidak? Semenjak munculnya COVID-19 sampai sekarang, pemerintah kan terus berupaya. Pemerintah terus berupaya untuk membantu rakyatnya. Baik kalau dari segi ekonomi, itu ada stimulus-stimulus, kemudian segi kesehatan. Walaupun memang ada beberapa kasus yang membuat masyarakat itu heran, atau masyarakat itu kok gini ya, seperti kasus rumah sakit. Ada ya salah satu rumah sakit yang memanipulasi data yang dulu pernah tersiar di televisi itu. Tapi itu kan tidak bisa mewakili keseluruhan dari upaya pemerintah yang sudah, maksudnya tidak bisa dijadikan sebagai kesimpulan bahwa pemerintah gini ya memanfaatkan. Lebih jelasnya, saya nih mau kalian saya kasih tahu, saya kasih sebuah pendapat tentang vaksin ini. Kemudian kebetulan beliau ini adalah guru saya juga yang kemarin baru divaksin. Beliau adalah seorang akademisi, beliau juga pengamat politik dan tokoh di Tasikmalaya. Beliau adalah Bapak Asep M. Tamam. Ini saya kasih dengar ya pendapat beliau tentang vaksin. Kenapa kita perlu vaksin? Sebetulnya yang pro dan kontra di Indonesia secara umum dilatar belakangi oleh kepentingan dan keberpihakan politik. Jadi Bapak menulis bahwa kalaupun Bapak divaksin atau tidak divaksin, itu pasti landasannya bukan karena politik. Landasannya karena ilmu pengetahuan, bahwa vaksin adalah karya dari sebuah proses yang bernama Iqra. Proses Iqra itu bukan membaca saja, tetapi juga meneliti, meriset. Penelitian dan riset yang dilakukan di dunia kedokteran itu jauh lebih teliti, jauh lebih mendalam, jauh lebih hebat, jauh lebih mahal daripada penelitian di bidang yang lain. Makanya mereka yang kuliah di Fakultas Kedokteran kan harga kuliahnya, harga per semeternya sangat mahal. Ya, penelitian-penelitian itu, hasil-hasil riset itu, diantaranya adalah vaksin ini, yang oleh ijtihad kolektif yang bernama WHO, ini menjadi satu di antara, bahkan satu-satunya cara untuk mengendalikan dan men-stop COVID di dunia. Maka tidak hanya di Indonesia, Arab Saudi juga divaksin. Di sana ulama-ulamanya juga
lebih jago bahasa Arabnya, lebih jago ngajinya. Turki juga Erdogan kemarin divaksin, dan itu juga kan gambaran tentang masyarakat Turki secara umum. Di negara-negara Islam divaksin, di negara-negara Barat divaksin, di mana-mana pun divaksin. Karena memang WHO sebagai representasi, sebagai perwakilan dari ijtihad kolektif yang tidak mendukung vaksin umumnya karena fanatisme agama, karena keberpihakan politik, yang itu kita anggap sebagai ijtihad fardi, ijtihad individual. Nah, menurut beliau, orang yang tidak menerima vaksin itu mungkin dilatar belakangi karena perbedaan politik. Sedangkan kalau orang yang mungkin istilahnya netral ya, atau tidak berpihak ke manapun, dengan landasan ilmu, seperti kata beliau, dengan landasan Iqra, penelitian, ya beliau menerima vaksin. Bahkan di Arab sana juga divaksin, di Turki sendiri divaksin. Karena menurut WHO, vaksin ini adalah satu-satunya yang bisa menstop dan bisa mengendalikan virus 19. Walaupun tentu teman-teman pasti menyanggah, ya silahkan saja, tapi landaskan sanggahan tersebut dengan landasan penelitian juga atau landasan ilmu. Ya terlepas dari kontroversi, mau setuju atau tidak dengan vaksin ya silahkan. Toh nanti pemerintah sendiri mungkin tidak akan memaksa. Tapi bagi saya pribadi, kalau misalkan ditanya mau gak divaksin, kalau memang saya masuk dalam kriteria yang boleh vaksin, ya saya akan menerima dengan senang hati. Karena pikiran saya begini, corona ini, virus corona ini sekarang sudah berada di antara kita. Saya pribadi mungkin termasuk orang yang beruntung, karena saya terjangkit virusnya itu ketika perhatian pemerintah terhadap virus, terhadap hal-hal yang lain, mulai dari puskesmas, kesehatan, itu sedang diperhatikan sekali gitu. Tapi saya tidak membayangkan kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian setelah vaksin disebarluaskan dan sudah vaksin ini menjadi seperti penyakit biasa gitu, apakah perlakuan masyarakat, perlakuan orang lain akan sama ketika saya sekarang terjangkit gitu kan? Kalau ketika terjangkit saya mungkin beruntung, banyak orang yang perhatian, ngasih dukungan gitu, dan lain sebagainya. Orang yang terkonfirmasi positif itu diperhatikan sekali, baik oleh pemerintah, oleh ya dari satgas tugas gitu, kemudian dari masyarakat juga masih memperhatikan. Tapi entahlah setelah beberapa bulan kemudian, saya tidak membayangkan. Mudah-mudahan program vaksin ini berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa menstop penyebaran virus 19. Karena saya yakin ini adalah upaya pemerintah demi kita. Terlepas dari dukungan politik atau tidak, ya ini adalah upaya pemerintah sebagai waliul amri, ya kalau kita menyebutnya sebagai ulil amri, untuk masyarakat, untuk kita rakyatnya. Ya mungkin kata Bapak Asep juga tadi, orang yang tidak menerima vaksin itu umumnya karena dilandasi oleh pilihan politik yang berbeda dan dilandasi oleh fanatisme beragama. Nah, ini yang menarik, fanatisme beragama.
terakhir, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum terkena virus, mudah-mudahan tidak, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang terkena virus 19, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjalani masa-masa terkena virus, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Yang sudah terkena virus dan sembuh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesembuhan yang terus, kemudian kesembuhan tersebut bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif, yang tentunya bermanfaat baik untuk lingkungan, terutama untuk dirinya pribadi. Dan bagi yang meninggal karena virus, keyakinan saya beliau-beliau itu mati syahid. Ya, syahidnya syahid akhirat gitu. Mudah-mudahan beliau-beliau diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di sisinya di tempat yang mulia, dan mudah-mudahan masuk jannahnya Allah, surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.